Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah mekanika rekayasa statis tertentu pada kali ini telah memasuki pertemuan ketujuh, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai balok cantilever atau struktur jepit, dan pada kali ini akan dibahas mengenai struktur balok Gerber. Jadi balok Gerber ini merupakan suatu konstruksi balok yang terdapat titik yang tidak dapat terjadi momen lentur, karena pemelentur pada titik itu seolah-olah dilepas atau dirilis. Jadi contohnya ini pada sebuah jembatan, nah, di mana pada jembatan ini terdapat titik tidak jadi momen lentur. Jadi titik ini seolah-olah dapat dilepas atau dirilis, dan ini seolah-olah menumpu di balok utamanya. Jadi seolah-olah ini tidak memiliki perletakan dan menumpu di balok utama. Jika diilustrasikan seperti gambar di bawah berikut ini. Jadi misalnya ini sebuah struktur jembatan, jadi di ujung-ujungnya ada sendi, kemudian di titik ini merupakan roll. Nah, jadi di titik ini merupakan untuk eh, struktur balok Gerbernya. Nah, jadi seolah-olah ini nanti suatu saat bisa dapat dilepas. Dan ini merupakan menumpu pada balok utamanya. Jadi untuk balok Gerber, nah di tempat menumpunya ini dianggap sebagai perletakan sendi. Jadi struktur balok Gerber ini sebenarnya ada dua balok. Satu balok tipikal oleh balok lebih stabil dan balok lebih stabil untuk memikul balok yang satu lagi ini. Jadi yang berwarna pink ini merupakan balok yang stabil. Nah, jadi yang biru ini merupakan balok yang dipikul oleh balok yang stabil ini. Jadi pada kasus atau soal titik di mana momen dilepas disebut titik sendi dalam dan biasanya ditandai dengan tanda lingkaran O atau dengan notasi S. Jadi untuk balok Gerber misalnya dalam perhitungan struktur atau latihan soal nanti akan digambarkan atau dinotasikan sebagai titik S. Nanti akan jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi sendi dalam ini akan memungkinkan adanya balok dan perletakan tambahan tanpa membuat struktur itu menjadi statis tak tentu. Sehingga reaksi perletakan tetap masih dapat dicari dengan menggunakan tiga persamaan keseimbangan. Nah, dapat dilihat pada gambar ditampilkan pada slide ini. Jadi ini ada balok A, B, C. Nah, untuk balok BC ini merupakan sendi utamanya. Nah, jadi S ini merupakan sendi gerbernya atau tumpuan gerbernya. Jadi dinotasikan sebagai S. Jadi untuk balok gerber ini tidak dapat menerima gaya horizontal. Kemudian sendi gerber ini letaknya di atas, gambarnya sebagai berikut ini, dan merupakan sambungan. Reaksi dari sendi gerber menjadi beban pada balok di bawahnya. Ilustrasinya seperti gambar ada di bawah ini. Jadi reaksi sendi Gerber yang S ini menjadi beban atau reaksi pada balok BC yang ada di bawahnya ini. Jadi untuk mulai menghitung balok Gerber sebaiknya dipisahkan lebih dahulu. Jadi ini dipisahkan, jadi di titik S ini dipisahkan untuk balok Gerber berada di atas balok utamanya. Selanjutnya dicari reaksi-reaksi untuk balok yang terletak di atas atau balok Gerbernya itu dulu. Dan reaksi sendi Gerber yang akan menjadi beban pada balok di bawahnya. Jadi S ini merupakan reaksi sendi Gerber, kemudian nanti akan menjadi beban tekan untuk balok yang ada di bawahnya ini. Jadi misalnya ini untuk balok AS, dihitung reaksi VA dan VS-nya. Kemudian untuk balok SBC, reaksi VS ini menjadi beban. Nah, jadi beban tekan di balok BC ini, sehingga VB dan VC dapat dihitung dari hasil perhitungan balok AS ini. Kemudian setelah didapatkan untuk reaksi perletakannya, selanjutnya dapat dihitung dan juga digambar bidang normal, lintang, dan momennya, atau gaya dalam N, D, dan M. Dapat dilihat pada slide ini merupakan beberapa contoh balok Gerber. Jadi yang kiri ini merupakan perletakan sendi roll, dan yang kanan ini merupakan penggabungan dengan struktur jepit. Jadi untuk sendi roll ini balok Gerbernya di titik S1, sendi Gerbernya di titik S1 dan S2, sehingga S1 dan S2 ini merupakan balok Gerbernya, AB dan CD ini merupakan balok utamanya, tempat menumpu balok Gerbernya itu. Selanjutnya, jika memiliki tumpuan sendi, nah jadi untuk sendi Gerbernya ini S1 dan S2 ini,
Jadi S2 ini berada di atasnya sendi, kemudian S1 ini berada di atasnya balok B S2 ini. Jadi peletakan sendi atau roll harus ada peletakan lain sendi ataupun roll seperti gambar sebelah kiri ini. Sedangkan kalau peletakan jepit seperti gambar sebelah kanan ini dapat berdiri sendiri. Nah, ini jepit ini tidak perlu sendi ataupun roll. Karena jika struktur jepit ini terdapat sendi atau roll, maka nanti akan menjadi struktur statis tak tentu. Jadi dengan begitu akan didapatkan pembagian yang benar, mana yang harus di atas dan seterusnya. Jadi untuk peletakan jika sendi roll itu bisa sendi-sendi, sendi roll ataupun roll dan roll. Sama seperti untuk gambar sebelah kiri ini, kemudian sama juga seperti gambar sebelah kanan ini. Untuk jepit ini dapat berdiri sendiri. Kemudian untuk sendi, nah ini pasangan dengan roll, sendi juga dapat berhubungan dengan sendi. Jadi untuk Gerber ini atau sendi Gerber maka nanti didefinisikan sebagai sendi bukan sebagai roll. Karena namanya itu sendiri sendi Gerber.